Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini lagi-lagi saya sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik. Ya teman-teman, mengapa saya ingin kembali ngobrol dengan Pak Amir? Karena saat ini sedang ada isu yang sedang sangat menyeruak ya, sedang menjadi pembicaraan publik, yaitu tentang isu telah munculnya matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, isu ini juga antara lain sempat diungkap oleh Said Didu dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI dengan tokoh masyarakat pada tanggal 17 April 2025 kemarin di salah satu masjid di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, isu ini bisa muncul karena beberapa menteri, baik sebelum maupun saat Lebaran itu mengunjungi Pak Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai, Kartanegara, Solo, Jawa Tengah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah bosnya. Nah, yang terakhir bahkan ini ada sejumlah perwira polisi peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah atau Serdik Sespimen Polri pendidikan reguler ke-65 menemui Jokowi dan mendapatkan pengarahan. Nah, kalau kita bicara tentang pengarahan, biasanya yang memberi pengarahan adalah orang yang memiliki kompetensi ya, dan yang punya kapasitas untuk itu. Nah, Pak Jokowi itu sudah bukan presiden. Seharusnya kalaupun ada yang memberi pengarahan, yaitu Pak Prabowo ya. Ya kalau setingkat Sespim sih saya kira cukup Kapolri. Kapolri ya, bukan lagi mantan presiden ya. Presiden itu hanya biasanya pada Sesko. Jadi pendidikan jenjang yang paling tinggi di militer atau di kepolisian itu kan sekolah staf komando gitu kan. Iya, makanya banyak menjadi pertanyaan mengapa. Sehingga kalau dalam tradisi praktek ketatanegaraan kita biasanya hanya pada tingkat sekolah staf komando itulah presiden perlu memberikan arahan, termasuk Lemhanas gitu kan. Kalau Lemhanas itu kan calon-calon pemimpin bangsa gitu. Ya, makanya menjadi pertanyaan mengapa kok meminta pengarahan dari Pak Jokowi ya, sementara kita tahu Pak Jokowi juga sedang disorot karena diduga ijazahnya itu palsu ya. Artinya dari segi legalitas pun orang ini masih diragukan gitu ya. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Amir, apa sih dampaknya dari adanya matahari kembar tersebut? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo? Karena jelas keberadaan matahari kembar ini akan mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Silakan Pak Amir. Kalau Anda masih ingat beberapa podcast saya yang lalu, kan pernah saya katakan bahwa sekalipun sudah cukup mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat, termasuk yang terakhir adalah pada peristiwa pertemuan purnawirawan prajurit TNI pada tanggal 17 April yang lalu, kan tegas mereka menyatakan kan mendukung rencana kerja Kabinet Merah Putih. Iya. Nah, walaupun ada tambahan harus begini saran mereka kan gitu. Nah, sudah saya katakan itu bahwa dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan negara ini masih ada dua kelemahan yang harus segera dipenuhi oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Oke. Kelemahan pertama adalah agar supaya semua kebijakan dan janji politiknya itu diberi payung hukum. Oke. Paling tidak ada keputusan presiden, ada peraturan pemerintah, atau bila perlu dengan undang-undang. Kan? Nah, termasuk ada beberapa rancangan undang-undang yang sebenarnya sudah ada di DPR, tapi sekarang kan belum pembahasan, seperti undang-undang penyitaan aset, Gitu. perampasan aset gitu kan. Nah, kalau itu bisa segera disahkan lalu dilaksanakan, barangkali akan ada kelemahan kedua bisa terisi yang saya bilang adalah pendanaan untuk membiayai janji-janji politik beliau. Paling tidak difikirkan selama 5 tahun ke depan, sehingga saya bilang bahwa barangkali Presiden Prabowo bisa menempuh satu kebijakan bagaimana memanfaatkan dana perbankan sebesar 5 miliar dengan menggunakan beberapa teori
moneter tertentu, sehingga untuk 5 tahun ke depan itu bisa ada kejelasan untuk mendapatkan APBN sebesar 20.000 triliun. Nah, tapi itulah barangkali sekadar hanya ulasan saya. Tapi mari kita lihat belakangan ini, mulai dari peristiwa pertemuan Forum Prajurit TNI yang sudah sampai ke tangan Pak Prabowo, dan saya dengar bahwa untuk itu Pak Prabowo sudah membentuk tim dari para purnawirawan yang ada di lingkaran satu Prabowo nanti untuk mengadakan komunikasi dengan para purnawirawan. Nah, tetapi kemudian kita lihat bahwa beberapa hari kemudian kan ada sekelompok dari perwira polisi yang sedang mengikuti sekolah pimpinan. Betul. Itu kan, ini kan kalau dijelaskan calon-calon Kapolres ini kan. Itu kayaknya kejadian hari yang sama deh, tanggal 17 juga. Tanggal 17 atau tanggal 18? 17. Nah, ke Pak Jokowi untuk meminta pengarahan. Nah, kondisi ini akhirnya menyebabkan juga seperti dikatakan oleh saudara Said Didu bahwa ada matahari kembar. Sehingga orang bertanya, yang jadi presiden ini Prabowo apa Jokowi sih gitu kan. Iya. Nah, kan masyarakat kan, loh kalau Pak yang presidennya adalah Pak Prabowo, tentu kan setiap kelompok masyarakat itu kan sama seperti purnawirawan TNI kan minta jumpa dengan Pak Prabowo. Betul. Minta pengerahan dari Pak Prabowo sebagai presiden, tapi ini kenapa ke Pak Jokowi. Nah, saya kira ini barangkali kalau kita lihat ada semacam pesan. Mereka menemui Pak Jokowi ini kan tentu kan bukan pasti ada yang mengorganisir, pasti ada yang memerintahkan. Kan? Ini berarti bahwa tidak terlepas dari otoritas Kapolri dengan jajarannya yang membawahi sekolah pimpinan Polri ini kan. Ya. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan salah satu pernyataan dari para forum purnawirawan prajurit TNI, barangkali ada pesan gitu kan. Karena di forum purnawirawan TNI itu kan ada tuntutan agar supaya Polri dikembalikan. Iya. Tugasnya ada pada bidang penegakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dan berada di bawah Mendagri. Kemendagri ya. Nah, ini bisa saja isyarat bahwa kepolisian mengirim pesan gitu kan. Anda jangan coba-coba ganggu loyalitas kami kepada Jokowi. Kedua, Anda jangan coba-coba, ya kan, melakukan sesuatu yang akan merugikan kami. Karena sekarang ini kan, kalau sampai itu kembali, kan kita akan lihat akan timbul banyak masalah di kepolisian sendiri, baik menyangkut fungsi tugasnya yang tentu akan makin menyempit, kemudian juga mengenai status dan kedudukan daripada institusinya maupun personel-personel pimpinan yang ada di Polri. Nah, tapi ini yang harus kita lihat bahwa cara-cara kita melakukan kegiatan dalam pengelolaan pemerintahan negara dan kebangsaan kita ini kan kelihatan sangat kerdil. Ada hal-hal yang sebenarnya kan bisa diselesaikan di tingkat pimpinan dengan bisik-bisik, ya kan. Nah, oleh karena itu kita harapkan misalnya kalau Pak Prabowo memang sudah menemui, membentuk tim, segeralah lakukan pertemuan dengan para purnawirawan prajurit TNI ini, kemudian juga agar segera Pak Prabowo bisa menerima mereka. Nah, sehingga Pak Prabowo bisa mendengar langsung dari mereka tuntutan mereka itu apa. Dan juga Pak Prabowo bisa menjelaskan bahwa saya bisa bisa mengakomodasi harapan, tuntutan, usul, saran Anda, tetapi ini kan tidak menjadi wewenang saya sendiri. Seperti misalnya merubah fungsi kepolisian tadi dari posisi sekarang menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri, karena berarti kita harus merubah undang-undang. Iya. Nah, merubah undang-undang itu kan berarti ada di DPR gitu kan. Iya. Nah, teman-teman purnawirawan prajurit ini juga harus memahami ini, bahwa untuk hal ini ada keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh seorang presiden, sehingga mereka juga harus membantu presiden untuk melakukan lobby dengan DPR agar DPR bisa menerima aspirasi itu dalam bentuk melakukan perubahan undang-undang.
Nah, tetapi mau saya katakan bahwa yang harus kita waspadai bersama-sama, sehingga kalau andai kata saya bisa melihat pesan-pesan, menerka pesan-pesan yang ada pada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Forum Prajurit TNI, itu adalah andai kata kondisi ini kita biarkan berlarut-larut, maka paling tidak akan ada beberapa kendala yang menjadi musibah dalam kehidupan kebangsaan kita. Musibah pertama adalah legitimasi dari pemerintahan Prabowo akan semakin merosot dan besar kemungkinan akibatnya nanti Gibran menjadi presiden. Ini kan berarti bukan akan menyelesaikan masalah, tapi akan timbul masalah baru. Musibah kedua yang besar kemungkinan dari pesan-pesan yang disampaikan oleh para prajurit TNI ini, kalau tidak direspon secara positif oleh Pak Prabowo, maka besar kemungkinan akan terjadi perang saudara. Ya kan? Kita lihat aja gitu kan bagaimana sikap kepolisian dengan perwira-perwira Sespimnya mendapatkan pengarahan dan meminta pengarahan dari Presiden Jokowi, itu hampir berbarengan atau merupakan barangkali antitesa terhadap apa yang dia lakukan oleh para prajurit TNI itu. Yang ketiga, musibah yang ketiga adalah disintegrasi bangsa. Ini bisa kita lihat misalnya pada apa yang terjadi di PIK 2 PSN. Nah kemudian kalau hari ini tidak salah kan masih ada unjuk rasa ke Polri, ke Mabes Polri, untuk meminta Polri agar menindak hal-hal daripada orang-orang yang sudah saya katakan ini operasi dari kelompok komunisme gaya baru, yang sedang melakukan adu domba perpecahan di antara kalangan umat Islam, gerakan-gerakan anti-aman, mempertentangkan antara para kiai dengan habaib. Ya. Padahal ini kan sebenarnya untuk menghancurkan kesatuan umat Islam, ya kan? Nah, padahal salah satu kenyataan bahwa legitimasi Pak Prabowo akan menjadi kuat apabila umat Islam Indonesia ini tidak goyah. Pertanyaannya gini, kan selama ini kan memang ada dugaan, bahkan informasi bahwa Pak Prabowo ini masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Lalu terjadi yang sekarang disebut matahari kembar. Apakah itu berarti bahwa memang Pak Prabowo itu masih nggak berani terhadap Pak Jokowi atau gimana? Saya kira kalau mengatakan tidak berani juga terlalu barangkali terlalu dramatis ya. Tapi saya kira adalah beliau sedang melakukan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini adalah seperti yang bilang, beliau juga selalu dengan bercanda kan. Ya kalau lu korupsi lu kembaliin gimana lah gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kan diplomasi untuk melakukan satu tindakan kepastian hukum yang dampaknya tidak terlalu dramatis dalam aspek-aspek kemanusiaan. Ya. Nah, tapi saya pikir begini, terlepas dari segala-galanya, sudah tiba saatnya berdasarkan dukungan yang ada ini untuk menghilangkan kesan matahari kembar tadi adalah keberanian untuk melakukan reshuffle kabinet. Di antara dan reshuffle kabinet yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo itu tidak boleh ada tawar-menawar lagi. Semua mereka yang kemarin titipan Pak Jokowi cabut semua. Sesuai permintaan Panglima salah satu. Nah, salah satu. Saya pikir bahwa apa yang ditulis oleh para purnawirawan TNI ini yang kemudian juga ditandatangani oleh beberapa senior TNI seperti termasuk Pak Tri Sutrisno, ya kan? Beliau bekas Panglima TNI, beliau mantan Wapres, dan beliau lah anggota purnawirawan TNI yang paling senior sekarang bersama-sama dengan Pak Tiasno. Kan tentu kan bukan hal-hal yang isapan jempol saja, kan mereka bicara dari pengalaman. Betul. Dan berdasarkan informasi yang tentunya akurat. Iya, dan misalkan tentu akurat. Nah,
sebagai orang yang diundang kemarin juga, mungkin karena di antara para purnawirawan TNI itu ada yang sering menonton podcast saya. Itu ketika keluar itu hampir ada 12 perwira TNI yang saya tahu ketika mereka bertugas, mereka adalah jagoan intel militer. Itu foto bersama dengan saya di luar. Karena saya diperkenalkan oleh salah seorang di antara mereka. Nah, jadi saya kira bahwa apa yang mereka rangkum dalam 8 pernyataan mereka itu hasil juga dari temuan intelijen yang tidak boleh kita anggap remeh. Ya pastinya sih. Gitu kan? Nah, sehingga saya pikir barangkali sudah saatnya yang paling gampang itu adalah ketika ada masalah politik, Pak Prabowo kan menemui Ibu Mega di rumahnya. Nah, dalam konteks ini kan bisa saja tim purnawirawan TNI yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini minta agar supaya beberapa perwira tinggi purnawirawan kumpul di rumah Patri, nanti Pak Prabowo yang datang ke sana. Nah, dan saya kira sebagai orang yang sangat selalu hormat kepada para seniornya, saya kira tidak ada sesuatu yang akan menghalangi Pak Prabowo untuk melakukan itu. Yaitu Pak Prabowo bukan mengundang para senior TNI ini, purnawirawan ini untuk datang ke istana, tapi justru Pak Prabowo akan minta mereka, udahlah, para senior nunggu saya aja di rumahnya Patri, nanti saya yang ke sana. Saya kira itu barangkali satu hal yang sangat positif, sehingga kita bisa melihat bahwa upaya-upaya untuk meredam isu matahari kembar itu akan mendapatkan feedback dari Pak Prabowo dalam rangka melakukan reshuffle kabinet dan perbaikan kinerja pemerintahan yang baru berusia menjelang 200 hari ini kan. Pak, dengan kedatangan Sespim Polri ke Jokowi, apakah itu mengindikasikan bahwa Polri itu masih dikendalikan lah ya sama Jokowi? Bapak melihatnya gimana? Ya saya kira ya demikian lah ya. Saya bilang tadi kan, hal ini kan tentu kan tidak asal, bukan sesuatu yang kebetulan. Betul. Gitu kan? Tapi ini kan sudah pasti by design, ya kan? Kalau tidak, tentu kan mereka akan ditegur, paling tidak oleh Kapolri akan menegur mereka, atau paling tidak Direktur Sespim akan menegur mereka. Nah, tapi kan tidak mungkin hal ini terjadi kalau secara struktural tidak ada komandonya. Gitu kan? Nah, jadi saya kira ini seperti yang saya bilang tadi, gitu kan? Ada pesan dari Polri, seolah-olah jangan ganggu loyalitas kami kepada Jokowi. Kemudian jangan ganggu kedudukan Polri. Kira-kira begitu kan? Nah, tinggal kita tanya gitu kan, apa sebab Polri melakukan hal yang demikian? Saya kira pasti juga intelijen pemerintah pasti akan memantau hal ini lah, melakukan analisa tentang hal ini untuk nanti sampai kepada Pak Prabowo. Tapi kita lihat juga bahwa ada masalah-masalah di tingkat global barangkali yang memerlukan perhatian khusus. Sehingga kita harapkan juga agar supaya perbedaan pendapat antara berbagai kelompok masyarakat, terutama yang menyangkut isu matahari kembar ini, tidak sampai menimbulkan perpecahan. Jangan sampai kita ini nanti menjadi menjadi burung pipit yang akan ditangkap, ditelan oleh elang dari timur, elang dari barat. Ya kan? Oleh karena itulah kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara harus kita perlihatkan dalam saat-saat sekarang ini. Ya, teman-teman, isu tentang matahari kembar ini memang sangat memprihatinkan ya. Karena itu mengindikasikan ada 2 pemimpin dalam pemerintahan ini. Mungkin yang satu menjabat sebagai presiden, yang satu merasa sebagai perdana menteri kali ya. Tidak juga. Atau dia menteri KW, presiden KW gitu ya. Tapi memang seharusnya Pak Prabowo juga, Pak Jokowi maksud saya, juga memahami posisinya sebagai mantan presiden. Jangan terlalu masuk pada keurusan kenegaraan gitu ya. Karena yang saya khawatirkan itu adalah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini bukan atas kehendak sendiri, ada kekuatan di belakang layar yang meladeni atau yang memonitor dia gitu, yang kita khawatirkan begitu. Yang mengendalikan dia selama ini, menguasai dia ya. Dan sebaiknya juga Pak Jokowi itu konsentrasi aja pada masalah ijazahnya ya. Karena kalau masalah ijazahnya itu terbukti palsu, selesai semuanya. Dampaknya kan akan sangat besar bagi bangsa dan negara. Iya, benar. Bukan saja masalahnya selesai gitu kan. Tapi dampaknya juga akan ke negara. Dan otomatis masalah matahari kembar juga selesai kan? Selesai, masalah matahari kembar selesai, tapi dampak-dampak dari akibat masalah ijazah itu juga akan terasa 2-3 tahun ke depan. Iya, dan orang-orang yang menganggap Jokowi menjadi bosnya seharusnya mikir ya. Iya.
bahwa orang ini sedang ada masalah gitu ya. Ngapain dianggap sebagai bosnya? Apa bagian dari itu? Iya, atau nanti apa mereka bagian dari desain itu kan kita nggak tahu. Bisa jadi. Bisa nggak sih orang-orang yang menjadi menteri dan wakil menteri terus datang ke Jokowi menganggap Prabowo sebagai Jokowi sebagai bosnya itu berkhianat pada Prabowo? Bisa dianggap gitu nggak sih? Ya pada tataran awal bisa dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianat gitu kan. ya. Tapi juga secara positif juga kita bisa beranggapan mungkin di antara menteri-menteri juga ada yang bawa pesan khusus Pak Prabowo kepada Jokowi. Iya kan? Nggak ngerti. Iya bisa juga kan? Iya. Gua mau beresin masa lalu tapi harus begini kan gitu. Oh gitu. Tapi yang datang kan kayak jadi saya selalu berpikir dari secara positifnya begini, secara negatifnya begini. Jadi bisa saja secara negatif kita mengatakan menteri-menteri pejabat-pejabat tinggi yang kesana mengkhianati Pak Prabowo karena mereka diangkat dan dilantik oleh Pak Prabowo kan. Tapi kan yang datang kayak Bahlil. Iya, tetapi bisa juga, bisa juga yang saya bilang tadi secara positif ada di antara mereka itu barangkali membawa pesan khusus juga dari Pak Prabowo. Iya, kemungkinan itu selalu ada. Sehingga mungkin itu selalu ada. Gitu. Iya, ya teman-teman, memang kita berharap ya Pak Jokowi itu bisa menunjukkan sifat kenegarawanan ya, dan bisa menempatkan posisinya sebagai seorang presiden dan sebagai mantan presiden. Dan jangan karena selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, negara ini gaduh terus. Stoplah, jangan bikin kegaduhan terus ya. Harapan Bapak terhadap Pak Jokowi deh, silakan. Ya saya kira barangkali ya sadarlah bahwa di hari tuanya setelah selesai menjalani tugasnya barangkali ya berusaha menjadi seorang bapak bangsa yang baik. Setuju. Iya. Nah teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Pak Amir. Pak Amir, makasih Pak Amir. Sama-sama. Ya, kita ketemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.